Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini ya bagi penggemar tenis meja khususnya dan umumnya kepada siapapun, ya seringkali kita mendengar dan melihat di antara teman-teman pemain tenis meja itu ada yang meninggal dunia ketika sedang bermain tenis meja. Saya nggak sebutkan satu persatu, tapi kira-kira demikian. Lalu apa yang kemudian dibicarakan? Biasanya orang menyatakan karena kelelahan, terlalu banyak bermain, terlalu bersemangat, dan lain-lain sebagainya. Itu memang bisa saja terjadi. Tetapi dalam kesempatan kali ini saya kemarin hari Ahad atau hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 di halaman Masjid Al-Iman Cipinang Elop, saya dan beberapa teman ya yang sudah lama nggak ketemu bermain tenis meja. Saya waktu itu cuma menonton, dan teman-teman itu ya diantaranya ada sahabat saya Andi, Mono, Eka, ada Junaidi, dan beberapa teman yang lainnya ya, tamu-tamu ya. Kalau yang orang dalamnya ada Haji Soleh, ada Pak Edo. Ini tamu-tamu saya ya, kawan lama main tenis meja di halaman Masjid Al-Iman. Dan almarhum Eka itu dia bermain dengan Andri ya, main ya santai ya, sedikit bercanda ya, karena memang saking akrabnya ya. Setelah itu setengah jam lah, kurang lebih setengah jam selesai, kita duduk bareng-bareng ya, cerita, ketawa, bercanda, kira-kira begitulah suasananya. Lalu oleh teman saya Sony ya, Sony kan manajer dari PTM Al-Iman. Dia karena ada tamu, ini kebiasaannya Sony adalah dia minta foto. Lalu ya, fotolah kita. Almarhum Eka waktu itu di sebelah saya sebelum difoto. Ketika dia foto ya, dia berpindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan ya. Itu bisa tuh, kalau ada dia di foto-fotonya ada tuh. Selesai foto, kembali lagi kita duduk di tempat masing-masing, dan Eka pun kembali ke tempat semula ya. Ngobrol ya, bercanda ya, nostalgia lah. Tapi tiba-tiba ya, karena saya dekat duduknya dengan Eka, saya lihat dia badannya bergerak ke depan ya, seperti orang mau sujud ya. Saya pribadi melihat itu gerakan-gerakan yang biasa-biasa saja, mungkin juga bisa ngantuk atau mungkin refleks gerakan itu. Ternyata tidak, langsung ya turun dia punya kepala, membentur lantai gitu, jatuh. Inilah kemudian yang membuat kita agak kaget, panik. Lalu kita berusaha itu menolong dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah
membuat gerakan detik jantung supaya bergerak lagi, ya, usaha. Lalu kita buka sepatu dan lain sebagainya. Setelah usaha semaksimal mungkin itu, akhirnya kita memutuskan untuk membawa segera ke rumah sakit di bilangan Jatinegara, ya, untuk menolong sahabat Eka ini. Karena jalanan itu lengang, ya. Jadi jaraknya sekitar 15 menit sampai 20 menit kita udah sampai ke rumah sakit yang di Jatinegara itu. Rumah sakit primer Jatinegara. Lalu setelah masuk ke IGD, diperiksa sinak oleh dokter, ya, dia pegang lehernya itu, ya, urat-uratnya itu, lehernya, dia pegang nadiknya, ternyata sudah tidak berfungsi lagi. Lalu dipasanglah semacam rekam jantung, dan dia memang sudah tidak ada lagi, ya, garis-garisnya lurus, dia punya garis. Maka dinyatakan waktu itu Eka telah meninggal dunia. Maka hemat saya sebagai orang yang mengantarkan, ya, baik ketika almarhum jatuhnya, duduk, bahkan saya yang mengajak ke tenis meja Masjid Al-Iman itu, dan sampai mengantarkannya di dalam mobil. Saya betul-betul berkeyakinan bahwa sahabat Eka itu telah meninggal pada waktu jatuh di Al-Iman, atau paling tidak dalam perjalanan. Yang menjadi pengamatan saya adalah bahwasanya saya betul-betul, ya, teringat betul, ya, bahwasanya Allah udah tegaskan dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 34, wa ma taqi nafsun madza taksibu ghadan wa ma taqi nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu tidak ada yang tahu besok apa yang akan terjadi, dan seseorang tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ini terasa betul ayat ini kepada saya. Tidak ada, ya, awalan-awalan ke arah kematian seseorang. Dalam konteks ini sahabat Eka biasa-biasa aja. Bahkan ketika dari rumah kawan saya di Cipinang Muara menuju ke Al-Iman, ya, almarhum Eka ini masih mengendarai kendaraannya, ya, dia nyetir mobil, saya membawa dengan motor, ya, ke Al-Iman dalam keadaan sehat-sehat saja dan biasa-biasa saja, tidak ada indikasi apa-apa. Bahkan ketika dokter itu bertanya kepada saya, apakah ketika jatuh almarhum berteriak sambil memegang dadanya, saya katakan tidak. Atau berapa lama, ya, proses membawanya juga cepat, nggak lebih dari setengah jam. Ketika jatuh terus kita bawa ke rumah sakit, sangat cepat. Maka rekan-rekan sekalian, marilah kita menyadari dari musibah ini, ya, kita kehilangan seorang teman yang baik, teman yang akrab, ya. Bahkan ketika saya bertemu dengan almarhum, dia berpelukan kepada saya, ya, cipika-cipiki saya, begitu luar biasa, ya, keakraban almarhum kepada teman-temannya. Rekan-rekan sekalian, ya, ini saya memberikan kesaksian bahwa sahabat Eka itu meninggal bukan dalam keadaan sedang bermain tenis meja,
Dan saya juga menjelaskan bukan karena kecapean, ya. Bukan karena kelelahan atau karena memaksakan untuk terus main. Ini mainnya belum ada setengah jam, ya. Dan itu dengan enjoy, dengan santai, ya, sambil bercanda. Inilah memberikan gambaran bahwasanya yang namanya kematian itu tidak harus dilalui oleh proses-proses yang entah kelelahan, entah kecapean, entah karena over life atau lain sebagainya. Tapi itulah kematian. Kematian ini tidak harus datang, seseorang itu harus sakit terlebih dahulu, kemudian meninggal, tidak. Berarti yang sehat pun juga bisa juga datang kematian. Atau kematian itu tidak harus dilalui proses dengan kecelakaan. Tidak. Orang santai, lagi enjoy, juga bisa datang kematian. Dan juga tidak harus tua terlebih dahulu. Yang muda pun juga bisa meninggal dunia. Kapan waktunya? Sedemikian cepat. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Allah nyatakan apabila ajal, masa waktu hidup di alam dunia ini sudah selesai, maka tidak dikurangi dan tidak ditambah. Orang itu akan meninggal. Oleh karena itulah kita turut berduka cita, semoga almarhum husnul khatimah, ya, diampuni dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya di alam kuburnya, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan, hendaklah Allah memberikan kesabaran, ketenangan, dan juga mampu menerima musibah ini dengan lapang dada, karena semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan rekan Eka Nur Cahaya. Saya menyaksikan bahwa engkau adalah teman yang baik, teman yang bisa menyenangkan orang lain. Semoga amal ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita nih semua, khususnya pemain-pemain tenis meja, mari kita menyadari bahwa belajar dari kasus ini, kematian itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Maka hendaklah di samping kita bertenis meja, jangan kita melupakan untuk kita beribadah, mencari, mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya. Kalau nanti umur kita pun akan datang, dan itu pasti datang. Demikian, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kenangan kecil ini dan berguna untuk memberikan pelajaran kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.